Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 2305 1060 240. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan urgensi mempelajari ilmu pendidikan Islam, yang diawali dengan pengertian ilmu pendidikan Islam menurut para ahli, yaitu dari Bapak Suwarno. Mengemukakan bahwa ilmu pendidikan Islam ialah teori pendidikan perenungan tentang pendidikan. Ruang lingkupnya ialah pendidik adalah orang yang memikul atau bertanggung jawab dalam mendidik manusia. Terus yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah identik dengan tujuan hidup. Setiap orang Muslim Islam menghadaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidup sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada yang nomor 4 yaitu media pendidikan Islam. Geng ini berpendapat bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Setelah itu yang kelima tentang materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu berisi ilmu yang isinya teori. Setelah itu yang keenam tentang metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ialah dalam penerapannya banyak menyangkut beberapa permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan metode, seseorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan dalam Islam. Yang ketujuh itu ada evaluasi. Evaluasi pendidikan dalam Islam yaitu adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara 7. Evaluasi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terancang sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ke-8 yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu 1. Rukun Islam. Rukun Islam adalah asas ajaran dan amal Islam. Yang kedua adalah ikrar, keyakinan atau pengucapan 2 kalimat. Yang ketiga syahadat. Syahadat adalah lembaga pernyataan. Dan yang keempat adalah tahara atau lembaga penyucian. Yang kelima sholat, lembaga utama agama. Yang keenam zakat, lembaga pemberian kewajiban. Yang ketujuh puasa, lembaga menahan diri. Yang ke-8 haji, lembaga kunjungan ke Baitullah. Yang ke-9 ihsan, lembaga membaiki. Yang ke-10 ikhlas, lembaga yang menjalankan amal agama. Yang ke-11 takwa, lembaga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lembaga-lembaga yang dapat berubah karena perubahan norma-norma adalah sebagai berikut, yaitu 1. Ijtihad, lembaga berfikir. Yang kedua, fikih, lembaga keputusan tentang hukum yang dilakukan dengan metode ijtihad. Yang ketiga yaitu akhlak, lembaga nilai-nilai tingkah laku perbuatan. Dan yang keempat, lembaga sosial, lembaga pendidikan dalam Islam ditinjau dari aspek penanggung jawaban, yaitu
Ada satu, lembaga pendidikan informal atau untuk keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan formal, sekolah, dan madrasah. Yang ketiga, lembaga non-formal untuk masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang urgensi. Islam mempunyai kedudukan penting dalam strategis pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Demikian strategisnya. Posisi pendidik Islam tersebut sehingga fakultas tarbiyah masih sangat diperlukan eksistensinya untuk menciptakan calon pendidikan yang profesional. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.